Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa ketemu lagi dengan suasana daring masih seperti biasa untuk melanjutkan materi kuliah teori akuntansi kita yang insya Allah pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Artinya sekitar 3 pertemuan lagi lah minimal nanti ke depan ada materi yang tersisa untuk kita bahas. Syukur kalau nanti ada waktu yang kemudian bisa kita gunakan untuk sharing beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita ini atau mungkin hal yang lain terkait dengan ya menjelang akhir dari masa kuliah kalian. Oke, pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konseptual framework, ya. Jadi kerangka konseptual. Kita flashback sebentar terkait dengan itu karena memang kuliah kita hari ini masih melanjutkan tentang kerangka konseptual, namun kita coba dekatkan pada standar akuntansi yang ada, ya, di mana saya mengambil PSAK kita sendiri di Indonesia dan yang menjadi referensi utama dari PSAK itu sendiri yaitu yang diterbitkan oleh FASBI. Ya. Nah, kalau kita coba ingat kembali apa yang kita bahas minggu yang lalu terkait dengan kerangka konseptual. Sekali lagi kita merujuk dari namanya. Jadi mengingat sesuatu itu lebih mudah kalau kita dasari dari nama. Ya. Kerangka artinya apa? Artinya struktur, artinya ada rangkaian beberapa hal yang menjadi satu kesatuan. Ya, itu kerangka. Ya. Jadi itu adalah sebuah bentuk yang terdiri dari beberapa elemen, namanya kerangka itu. Yang mana itu membentuk sebuah satu kesatuan. Nah, bentuk yang paling gampang untuk kita ingat dari pertemuan kita minggu yang lalu adalah piramida, ya kan? Baik itu yang terbalik maupun yang tidak. Ya, tergantung dari cara menjelaskannya saja itu ya. Masalah terbalik atau tidak itu tidak penting. Karena mau terbalik mau tidak isinya tetap sama. Yang mana kemarin kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya kan? Dari level yang paling bawah, kemudian level yang tengah, dan level yang atas. Yang masing-masing dari kelompok itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, namun dari ketiganya itu membentuk satu kesatuan tujuan yang sama, yaitu sebuah informasi atau kandungan informasi di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, anggaplah ketika kita akan menggunakan, nah karena kita bicara kerangka itu kan nanti juga akan kita sesuaikan dengan standar akuntansi, artinya nanti memang kita gunakan. Ya. Ketika kita akan menggunakan kerangka itu, berarti memang kita harus memposisikan diri kita itu sebagai accounting. Ya. Accounting baik sebagai pelaksana teknisnya maupun accounting dalam posisi pengambil kebijakannya. Nah, karena mayoritas yang nanti butuh pola seperti itu adalah sebuah organisasi. Organisasi yang memang mempunyai informasi keuangan yang akan disampaikan kepada stockholder misalkan, atau shareholder lah secara lebih luas. Kemarin sudah saya tegaskan bahwa membuat laporan keuangan itu pada prinsipnya itu tidak sekedar hanya mencatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, tidak loh ya.
itu kan dalam bahasa belajarnya saja. Kita mencatat transaksi, kemudian transaksi itu kita laporkan dengan menggunakan urutan yang ada pada siklus akuntansi. Ya, dalam bahasanya orang belajar memang begitu. Ya. Sama dengan kita naik motor gitu ya. Dalam bahasa orang belajar itu kan yang dipahami dari teknis teoritisnya. Ya, motor itu dinaiki, standar jagangnya itu diangkat, kemudian di starter, kalau motornya manual ya dimasukkan persnelingnya, kemudian digas pelan-pelan, kemudian kalau mau berhenti ya dikurangi gasnya, kemudian direm, dan seterusnya. Itu kan teknis. Tapi dalam kenyataan, dalam perjalanan waktu yang kita lakukan dengan menggunakan kendaraan itu tadi, tentunya kan tidak seperti itu saja. Ada beberapa hal lain yang memang harus kita bijaki. Ada beberapa hal lain yang memang harus kita bentuk. Ada hal-hal lain yang memang harus kita sesuaikan. Hal-hal lain itu apa? Yaitu kondisi di sekitar kita. Nah, karena apa? Karena memang kita menggunakannya dalam sebuah kehidupan nyata, yang mana di situ ada media, dan di situ ada interaksi dengan pihak lain. Beda dengan kalau kita belajar. Kalau belajar itu kita nggak punya interaksi dengan siapapun. Pertanggungjawabannya hanya sama dosen. Ya. Dan dosen pun juga tidak mempunyai tuntutan untuk mengetahui lebih. Dosen hanya ingin tahu apakah pola atau cara yang digunakan sudah sesuai atau belum. Cuman itu aja. Tetapi dalam kondisi realnya, kita tidak cukup hanya bicara cara yang benar. Kita tidak cukup bicara tentang data yang benar. Kita tidak cukup hanya mengatakan pada sesuatu yang tepat waktu, sesuatu yang seharusnya. Tidak. Ya. Karena apa? Karena di sana itu banyak sekali pihak-pihak yang menginginkan beragam informasi yang ada pada tempat kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan dari serangkaian keinginan para stockholder tadi, shareholder tadi, dalam sebuah informasi yang sama. Karena kita tidak mungkin akan membuat informasinya itu sendiri-sendiri. Tidak, laporannya ya cuma satu. Tapi harus mampu mewakili seluruh kepentingan atau keinginan dari shareholder-nya. Oke, jadi itu yang menjadi kata kunci yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita harus coba pahami tentang apa yang menjadi hasil transaksional kita. Ya. Hasil transaksionalnya itu melakukan apa saja. Karena tidak selalu yang terjadi itu adalah situasi yang rutin terjadi. Yang selalu berulang, tidak selalu. Ada juga beberapa hal yang memang baru terjadi pada periode itu. Ada juga yang memang belum pernah terjadi dan diusahakan akan terjadi, tetapi belum bisa menemukan cara yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, dari beberapa hal seperti itu, akhirnya kita kan harus menjustifikasi, menyesuaikan. Namanya orang menyesuaikan, itu rata-rata dipengaruhi oleh banyak aspek. Yang paling besar apa? Yang paling besar adalah tuntutan dari pihak yang membutuhkan informasi. Karena kita merasa mereka yang mensupport aktivitas yang ada di organisasi kita, karena mereka adalah pemilik modal. Nah, kalau nanti kita tidak punya batasan, maka prinsip netralitas yang ada pada karakteristik kualitatif laporan keuangan akan dilanggar. Ya. Sehingga seolah-olah kita membantu, tetapi orientasi membantu itu justru mengarahkan pada
berat sebelah. Gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya karena kita tidak punya ruang gerak yang jelas batasannya. Nah, kerangka dalam posisi ini menunjukkan atau membatasi atau meregulasi beberapa hal yang memang perlu kita sesuaikan. Karena yang namanya penyesuaian itu pasti, tetapi kan harus ada batas dan ketentuannya. Nah, disinilah nanti harus kita coba kembali pada kerangka dasarnya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini secara teknis tidak pernah diajarkan. Paling hanya belajar jurnal penyesuaian. Oke, itu kan teknis sekali lagi. Kalau teknis, seolah ya relatif adalah dasar-dasar yang jelas. Cuman yang agak sulit nanti adalah ketika kita harus memberikan adjustment atau justifikasi di luar teknis yang menyangkut masalah kebijakan. Di mana kebijakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola dalam sebuah proses pencatatan akuntansi yang kita lakukan. Nah, kalau polanya ini tidak jelas, struktur dari catatannya itu juga belum ikut siapa itu belum tahu, maka disinilah kesulitannya. Sehingga tahu-tahu pada saat audit yang terlihat bahwa penyajian laporan keuangannya itu nggak wajar. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya. Saya sering mengatakan dalam konteks real. Kenapa? Ya, karena sebentar lagi dunia itu yang akan kalian masuki. Ibarat kita latihan, kita itu katakanlah perenang gitu ya. Kalian itu ya sudahlah, sebentar lagi selesai itu berenang latihan di kolam renang gitu ya. Ya kolam renang sih, ya seperti itu, nggak ada ombak, luasannya juga tidak terlalu luas, kedalamannya juga batasannya juga tidak terlalu dalam, orang yang ada di situ banyak, kalau ada apa-apa yang bantu banyak, ya situasinya terkendali semua, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, tidak ada kepentingan-kepentingan orang lain yang terlalu ekstrim. Tapi kan itu baru, tapi kan itu sebentar lagi selesai. Pada saat belajar ini, sebentar lagi kalian akan nyemplung ke laut. Di laut semuanya beda. Paling tidak sebelum kita nyemplung, itu kan kita harus tahu dulu situasinya seperti apa. Nah, syukur kalau kita mulai menyiapkan. Ya kalau secara kemampuan kita tidak bisa, ya kita siapkan beberapa alat bantu. Supaya nanti ketika kita memang benar-benar nyemplung ke sana itu, kita tidak tenggelam. Atau keseret ke tempat yang tidak kita inginkan. Nah, inilah kondisi di dalam akuntansi yang mana dibekali dalam konteks teoritis, ini merupakan sebuah alat bantu supaya nanti ketika kalian nyemplung beneran pada dunia menjadi batas, ya, menjadi toleransi dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Nah, ini adalah kepentingan di dalam konteks memahami akuntansi secara general. Nah, bagaimana kalau kita misalkan kembalikan pada conceptual framework-nya dari PSAK maupun dari FASBI. Oke, hari ini kita akan coba lihat konteks itu. Ya. Baik PSAK maupun FASBI, itu sama-sama standarisasi laporan keuangan. Ya, aturan-aturan yang memang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan dengan benar. Nggak sekedar menyajikan, toh. Ada 4 kan kemarin itu. Yang pertama adalah mengukur, ya, pengukuran. Kemudian apa lagi? Pencatatannya, gitu, ya. Jadi ketika kita sudah mengukur, kemudian kita akui, kemudian kita catat. Kemudian setelah itu kita sajikan dalam bentuk laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu kan tidak berhenti sampai di situ.
nanti kita akan dievaluasi, diperiksa, diaudit, maka ada pengungkapan. Ya. Pengungkapan di dalam informasi laporan tersebut. Nah, kalau dalam pengukuran, kita bicara tentang beberapa teknik. Ya, ada beberapa metode di dalam masing-masing elemen laporan keuangan itu. Nah, setelah kita pilih metodenya, kemudian kita gunakan itu, maka kita bisa mengakui. Ya, ukurannya sudah jelas, baru kita bisa mengakui untuk kita catat. Nah, pengakuan itu tadi kita nanti akan berimbas pada catatan yang kita sajikan di dalam bentuk laporan keuangan. Jadi sama-sama neraca, sama-sama pola yang ada di situ, aktiva dan pasiva. Tapi bisa jadi informasi yang terkandungnya itu beda. Bisa jadi juga cara untuk menyajikannya itu juga beda. Tergantung dari kebijakan yang diambil oleh masing-masing organisasi. Nah, di sini loh, pertama kali kalian harus mengenal kebijakan. Kalau misalkan kita mencatat penyusutan, kita pakai apa? Tidak sekedar hanya mengikuti apa yang kemarin pernah dilakukan. Ketika kita bicara tentang persediaan, nanti kita catat pakai apa? Sama. Apalagi mungkin di periode sebelumnya itu belum menggunakan metode apapun. Ya dicatat gitu aja sejumlah dari stock of name. Kan tidak bisa. Karena memang alat ukur itu harus teridentifikasi dengan jelas. Sehingga pada gilirannya nanti laporan keuangan itu disajikan dengan menggunakan metode apa? Mau accrual base atau cash base. Nah, disinilah kebijakan. Sehingga ketika nanti dipertanyakan terkait dengan keputusan mengambil metode itu, reasonnya itu jelas. Bukan menggunakan reason berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh periode sebelumnya. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena yang namanya metode itu kita buat sesuai dengan apa yang terjadi di tempat kita, apa yang nanti akan kita sajikan kepada pihak yang ada di eksternal. Atau mungkin juga dipengaruhi oleh keinginan dari pihak eksternal itu sendiri. Misalkan bank. Bank menginginkan cash base. Dia tidak perlu, nggak butuh yang namanya piutang. Karena piutang itu berpotensi macet. Bank tidak mau tahu yang macet-macet seperti itu. Pengennya yang real-real aja, karena urusannya dengan uang yang balik ke angsuran, misalkan begitu. Ya berarti memang karena keinginannya seperti itu ya kita buat cash base. Nah sekarang bagaimana dengan penjualan kredit? Ya sedikit demi sedikit harus kita kurangi. Karena apa? Ya karena memang kita mengarahkan informasinya ke cash base yang tidak bisa mengakui yang namanya piutang. Nah inilah ketika kita bicara tentang fokus. Ya. Jadi bukan kok kemudian kita membuat apapun yang bisa kita buat itu kita sajikan. Kalau seperti itu nanti banyak pihak yang tidak akan merasa memperoleh informasi. Karena yang kita sajikan tidak mereka butuhkan dan yang mereka butuhkan tidak kita sajikan. Nah, oleh karena itulah maka kita bicaranya terkait dengan ini adalah apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dan apa yang terjadi di tempat kita. Bahkan apa yang terjadi di tempat kita aja bisa kita ubah sesuai dengan mayoritas keinginan dari para pemegang saham dari hasil RUPS misalkan. Nah, jadi dalam konotasi ini yang namanya accounting itu sama dengan pembantu ya, pembantu yang membantu untuk menyajikan apapun yang diinginkan oleh majikan. Siapa majikannya? Ya para investor kan begitu. Karena mereka lah yang mempunyai semua yang ada di tempat ini. Nah, di sini yang harus memang kita pahami. Nah, oleh karena itulah yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa aspek yang belum kita sadari atau belum mempengaruhi kita ketika kita menyusun laporan keuangan dalam konteks belajar. Ya, belum. Ya. Karena memang belajar hanya bicara teknis.
aspek-aspek ini baru akan kita rasakan kalau kita sudah masuk ke dunia real. Misal aspek sosial, dari konteks struktur sosialnya. Struktur sosial yang mana? Ya, struktur sosial pada struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Nah, jika struktur sosialnya itu berada pada kondisi yang stabil, ya, stabil itu artinya jeda atau selisih tingkat sosial dari masing-masing pihak yang terlibat itu tidak terlalu jauh, gitu ya. Jadi rata-rata lah ya, ratanya itu rata-rata. Nah, itu akan lebih mudah koordinasinya. Karena apa? Ya karena sudah tidak ada lagi perbedaan, tidak ada penjenjangan, tidak ada sesuatu yang ya harus dikesampingkan. Tetapi kalau strukturnya itu tidak merata, ya di sini ya harus kita sesuaikan dulu, gitu. Jadi kita harus membuat sebuah kondisi yang mengkondisikan bahwa struktur sosial itu tidak sampai bisa mempengaruhi. Ya, terserah kondisinya apa, tergantung dari struktur sosialnya. Gitu. Selain sosial juga ada yang namanya faktor ekonomi, ini struktur ekonomi. Jelas, di mana pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita akan memberikan informasi terkait dengan laporan keuangan. Dalam pertumbuhan ekonomi yang turun, ya, maka kita cenderung untuk menyajikan informasi yang standar. Istilah kata, kita banyak menahan diri, tidak banyak melakukan aktivitas. Supaya apa? Ya supaya tidak terlalu terpengaruh. Gitu. Tiarap istilahnya. Tetapi dalam kondisi ekonomi yang stabil, maka kita berkompetisi ya untuk mencapai yang sebaik-baiknya. Kemudian faktor hukum. Nah, hukum itu lebih banyak mengarah ke aturan gitu ya. Aturan yang memang harus kita taati. Ya. Termasuk juga di dalam standar akuntansi keuangan. Itu sudah menjadi aspek hukum yang memang benar-benar harus kita taati dan memang harus kita jalani. Ya, kalau kita keluar dari situ berarti nanti tidak sesuai yang akan diperkarakan oleh auditor. Nah, selain itu juga hukum-hukum yang lain, bisa hukum dagang, bisa hukum ekonomi, hukum kemasyarakatan, atau aturan-aturan pemerintah yang lain terkait dengan aspek usaha yang kita jalankan. Nah, itu faktor hukum. Sehingga ketika nanti ada pertentangan dari aspek hukum, berarti kan ada kendala, ada masalah. Contoh adalah pajak biasanya yang sering terjadi kan. Pajak. Tarif pajak di Indonesia, ya seperti itu. Ya tergantung pajaknya apa. Anggaplah PPN, tarifnya 10%. Kita rasa 10% itu terlalu tinggi, katakanlah begitu. Bagaimana kita bisa mengurangi biaya PPN? Nah, berarti kita kan tidak mungkin mengubah tarif. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah transaksi yang memunculkan PPN. Sehingga gimana caranya supaya PPN itu tidak membebani kita dari sisi transaksionalnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek politik. Aspek politik urusannya dengan kebijakan yang nanti diambil oleh pemerintah. Akan ada undang-undang baru. Ya. Ada juga aturan-aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mengantisipasi suatu hal. Atau mungkin ada kepentingan yang lain, kita tidak tahu. Nah, kita kan tidak mungkin melawan. Yang jelas, aspek itu harus kita lihat untuk kita gunakan sebagai dasar menyesuaikan apa yang terjadi pada informasi kita. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sering tidak dipertimbangkan itu ya, yaitu adalah faktor agama. Kalau bicara agama itu berarti kita bicara keyakinan yang hakiki. Ya. Nah di sini loh yang kadang tidak berusaha memang kita lepas, gitu ya. Seringkali kita tidak pernah mencampurkan agama itu dalam setiap aktivitas kita, dan itu salah.
Kenapa? Agama itu mengatur banyak tentang aktivitas kita yang disebut dengan muamalah. Nah, oleh karena itu, jika suatu kelompok yang nanti akan menjalankan transaksionalnya itu mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, maka banyak sekali elemen-elemen agama yang dimasukkan dalam rangka untuk menjaga supaya informasi yang tersaji itu benar-benar sesuai dengan kenyataan dan akurat. Tetapi kalau nilai agama itu pudar di tempat itu atau memang sengaja tidak kita bawa ke situ, maka ya kita tidak akan ingat terkait dengan apa yang seharusnya diajarkan oleh agama. Agama apapun pada prinsipnya sama, yaitu memberikan sesuatu yang terbaik, baik itu dalam aspek pertanggungjawaban sesama manusia maupun pada aspek pertanggungjawaban dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, beberapa faktor ini pasti ada. Dan disinilah nanti kita harus mengantisipasi. Supaya apa? Supaya ya kita tidak terjebak. Karena kalau kepentingan itu sudah melekat dan kemudian kita lupa bahwa kepentingan itu sebenarnya bukan suatu hal yang harusnya kita lakukan, maka kita akan kejebak dan baru sadar itu ketika kita sudah tidak bisa keluar. Nah, oleh karena itulah, maka minimal kita sadari dulu bahwa keberadaan faktor-faktor tersebut memang ada. Sehingga nanti pada saatnya kita mempunyai tantangan yang terkait dengan hal-hal seperti itu, ya setidaknya kita sadar kita berhadapan pada faktor apa dan ya bagaimana kita bisa mengantisipasi sesuai kemampuan dan kekuatannya. Oke, bicara tentang tantangan, akuntansi itu sendiri sebenarnya juga mempunyai karakteristik yang ya bisa dianggap sebagai keterbatasan, bisa juga dianggap sebagai suatu ya nilai lebih. Ya. Disebut keterbatasan itu karena ada beberapa hal yang dengan keterbatasan itu kita tidak bisa memberikan sesuai dengan apa yang harusnya kita sampaikan. Ya, keterbatasan ya. Jadi harusnya kita bisa memberi, tetapi kita tidak bisa karena dibatasi oleh kondisi itu. Ya. Tapi menjadi suatu keuntungan itu apa? Manakala itu nanti bisa dipakai untuk melihat sesuatu yang ya tidak sekedar kita lihat secara indrawi gitu ya, tapi harus kita rasakan. Nah, di situ. Karena kalau kita lihat secara indrawi aja, kalau tidak kelihatan ya berarti kita sebut tidak ada. Tetapi ketika kita bisa merasakan, maka sesuatu yang secara indrawi itu tidak ada, bisa jadi sebenarnya itu ada. Tetapi bisanya dilihat dari aspek yang satunya tadi, yaitu rasa. Nah, yang kita sebut dengan sesuatu yang bisa kita lihat langsung, itu disebut dengan nama pengukuran atau informasi kuantitatif. Ya. Sedangkan yang tidak bisa kita lihat langsung, tapi bisa kita rasakan, itu kita sebut dengan nama pengukuran yang non-kuantitatif. Nah, kenapa kok sekarang ada dua kondisi itu? Ya karena selain apa yang tak sebut tadi, kita menyadari bahwa di dunia ini, ya, ada tiga hal penting yang nanti menjadi konteks dalam dasar penyampaian informasi. Tiga hal penting, three bottom line to reporting yang disampaikan itu ya. Yang pertama adalah konteks profit. Konteks profit itu menyentuh pada kondisi di mana apakah yang kita lakukan itu mempunyai nilai tambah atau tidak.
mempunyai daya guna atau tidak. Ya. Kita tidak bisa bicara profit secara keuntungan saja. Tetapi kita bicara profit itu lebih ke manfaat. Ya. Jadi tidak hanya menyentuh masalah materi. Nah, oleh karena itulah maka dari aspek profit nanti ditentukan dan juga menentukan kondisi dari pertumbuhan ekonominya. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak punya media. Artinya harus ada lingkungan yang support atau mendukung kondisi ini. Contoh tadi misalkan pendekatan agama. Kalau pendekatan agama itu tidak didukung oleh lingkungan yang agamis, lingkungan yang memang mempunyai tingkat religiositas yang tinggi, maka nggak mungkin kita menerapkan informasi yang berdasarkan dari nilai-nilai agama. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, environment atau lingkungan itu benar-benar harus sesuai. Jangan sampai meletakkan sesuatu pada lingkungan yang tidak seharusnya. Karena lingkungan inilah nanti tempat kita berkembang, tempat kita bisa mengekspresikan. Ya, kalau itu tidak support, tidak cocok, maka ekspresi itu tidak akan jalan, tidak akan diterima. Diterima oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang ada di lingkup kondisi itu. Kalau kita bicara akuntansi, ya stakeholder tadi. Ya, aspek sosialnya itu ada di stakeholdernya. Siapa saja yang masuk kategori stakeholder, maka disitulah nanti yang membutuhkan informasi-informasi tersebut. Ya. Nah, apa yang ada di sini tidak selalu harus nampak. Ya, tidak selalu harus nampak. Ada beberapa hal yang memang lebih menguatkan itu yang di aspek yang non kuantitatif tadi. Misalkan apa? Relevansi, ya, misalkan begitu aja. Ya, aspek-aspek dari karakteristik kualitatif itu aja yang kita lihat nanti. Coba pahami aspek-aspek dari karakteristik kualitatif. Berarti dia kan non kuantitatif, karena tidak bisa dilaporkan dalam satuan rupiah. Nah, kondisi-kondisi itu secara prinsip kan mendukung bahwa informasi yang disampaikan itu benar, ya dalam tanda kutip. Sehingga kita bisa memberikan kepastian terkait dengan informasi yang akan menentukan bagaimana pertumbuhan atau keberlanjutannya di masa yang akan datang, yang dilihat dari seberapa efektifkah kita dalam menggunakan aktiva, misalkan. Efektifnya menggunakan aktiva ya kita lihat dari perputaran modal kerja, kita bisa lihat dari perputaran total aset, ya. Penggunaan hutang, berarti kita nanti masuk ke dalam posisi sumber-sumber dari aktiva. Dan disajikan sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, jangan sampai menjadi sebuah sejarah. Ya. Tepat waktu itu tidak hanya bicara tentang akhir tahun, 31 Desember, tidak. Tepat waktu itu artinya memang situasi yang sedang terjadi benar-benar ditindaklanjuti dengan kondisi teknis dan sikap yang mendukung sehingga aktivitas tetap bisa berjalan. Nah, inilah menjadi tantangan dia. Memang beberapa tantangan bisa terselesaikan dengan sebuah aturan. Ya. Yaitu bicara aja standar akuntansi. Karena apa? Karena memang standar diciptakan untuk menghindari bias, supaya tidak salah interpretasi, menghindari ketidaktepatan dalam penyajian, menghindari ambiguitas dalam memilih metode. Ya. Dan artinya akan memudahkan nanti ketika kita menyusun laporan keuangan dan informasinya itu mengena pada pihak yang memang membutuhkan. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita akan menggunakan yang namanya standar akuntansi itu, paling tidak kita kenal dulu seperti apa sih
munculnya standar akuntansi itu dan siapa pihak-pihak yang terkait di dalam penyusun standar akuntansi. Dulu pernah saya singgung sedikit ya terkait dengan standarisasi akuntansi. Bisa di Indonesia, bisa juga yang secara umum di dunia ini. Pada prinsipnya semua negara itu punya standar akuntansi sendiri-sendiri. Punya, gitu ya. Tetapi tidak semua standar akuntansi di suatu negara itu benar-benar murni dibuat oleh penyusun standar di negara itu. Kita contohkan aja Indonesia. PSAK itu sangat sedikit sekali itu ya, itu kurang dari 5% lah, yang memang benar-benar dibuat sendiri oleh akuntan di Indonesia. Yang lainnya itu adalah adoption. Ya, jadi mengadopsi standarisasi akuntansi internasional dengan penyesuaian tentunya. Ya, penyesuaian beberapa hal yang sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Standarisasi akuntansi internasional yang paling sering diadopsi adalah SFAC dan SFAS ya, yang diterbitkan oleh FASB. Oleh karena itulah maka Amerika kita sebut sebagai negara yang menjadi kiblatnya akuntansi dunia, di mana akuntansi yang dimaksud adalah akuntansi konvensional. Ya. Sedangkan untuk auditnya itu lebih mengarah kepada standarisasi yang diterbitkan juga oleh FASB, tapi bukan dalam konteks SFAC dan SFAS, gitu ya, tetapi lebih mengarah kepada standarisasi auditnya. Nah, karena itulah maka banyak sekali terjadi perusahaan-perusahaan lintas negara. Ya. Perusahaan-perusahaan lintas negara atau kita sebut dengan nama MNC, ya, multinational company. Ya. Rata-rata perusahaan-perusahaan yang lintas negara itu dalam menyusun laporan keuangannya itu ada dua model. Yang pertama adalah model sesuai dengan negara di mana dia berada, dan yang kedua adalah model yang mengikuti tempat di induk perusahaannya. Jadi kalau induknya di Amerika ya berarti menggunakan aturan dari FASB. Gitu ya. Dan itu tersebar ke seluruh dunia. Negara-negara yang ada di dunia. Kalau bisa kita sadari bahwa di situ ada tantangan yang ya sangat teknis, yaitu apa? Mentranslate, gitu ya. Mentranslate standarisasi suatu negara ke standarisasi yang ada di Amerika. Ya kalau negara itu mayoritas dari standarisasinya itu mengutip dari FASB, kayak Indonesia, gitu. Itu tidak terlalu susah. Gitu. Tapi kalau banyak negara yang memang mengadopsi standarisasi dari luar negerinya itu cuma sedikit, banyak dikembangkan sendiri oleh negara itu, misalkan Arab Saudi, Jepang, ya, atau negara-negara kecil yang ada di Eropa. Nah, itu akhirnya adjustment-nya itu menjadi kesulitan tersendiri. Nah, oleh karena itulah akhirnya ketika negara-negara itu menginginkan ada pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari penanaman modal asing, maka standarisasi yang ada di negara itu harus banyak merujuk pada standarisasi yang ada di Amerika. Akhirnya terjadi perdebatan. Karena apa? Karena seolah-olah harus mengikuti Amerika. Nah, supaya tidak sentralistik pada satu negara, maka akhirnya FASB berencana untuk mengembangkan standar itu. Ya. Mengembangkan menjadi standar akuntansi internasional. Nah, kalau sudah menggunakan standar akuntansi internasional itu artinya kan tidak lagi merujuk pada satu negara, tetapi menjadi suatu kelompok negara yang mempunyai kesepakatan dalam menggunakan standar yang sama. Sehingga ketika satu negara dengan negara yang lain itu sudah menggunakan standar yang sama, maka standar itu sudah bisa disebut sebagai standar akuntansi internasional. Nah,
Di dalam penyusunan standar akuntansi internasional pun, ya, secara prinsip juga ada beberapa tahap. Ya. Yang pertama, misalkan kita tentukan topiknya, ya topik apa? Ya topik tadi terkait dengan kepentingan menyusun standar secara internasional. Kemudian menyusun dari beberapa pihak yang ada, yang berkepentingan di situ, bisa praktisi, bisa akademisi, yang melakukan riset, kemudian menyusun exposure draft, ya atau draft. Draft itu kemudian dibicarakan bersama oleh Dewan Standar. Ketika semua Dewan Standar itu sudah menyetujui, maka kemudian kita share ke para praktisi dengan menggunakan media yang disebut public hearing, exposure draft. Nah, praktisi itu diminta untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan pola, terkait dengan bentuk standar yang baru. Dari beberapa saran, beberapa masukan yang memang disetujui dan memang layak untuk dijadikan dasar untuk perubahannya, maka terjadilah revisi dari exposure draft. Ketika sudah direvisi dan itu sudah dibicarakan di tingkat akademisi, dan dibicarakan di tingkat praktisi, maka kemudian standar itu disahkan. Nah, baik itu standar akuntansi internasional maupun standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, langkahnya sama. Tapi ketika kita bicara standar, itu jangan dikira satu bendel itu sudah langsung bisa dilakukan bersamaan. Tidak ya. Jadi nyusun standar itu satu persatu, per nomor gitu ya. Paling banyak ya paling 8 atau 7 nomor aja. Jadi satu kesatuan. Contoh ketika tentang akuntansi keuangan syariah kemarin itu yang BSAK 101 sampai 106 bareng. Nah, itu aja menggantikan BSAK nomor 49. Nah, kondisi ini kan menjelaskan bahwa ya standar akuntansi itu memang disusun secara parsial, bertahap ya. Bertahap. Nah, supaya apa? Ya supaya benar-benar menyentuh atau mewakili transaksional yang memang nanti akan diatur. Ya. Nah, kemudian dari masing-masing tahap itu akhirnya terkelompok menjadi beberapa standar, di mana kelompok-kelompok itu nanti akan mengarah pada standar umum dan standar khusus. Ya, contohnya di situ. Kalau bicara standar umum itu ya bisa memberikan pedoman terkait dengan transaksi-transaksi secara umum. Artinya umum itu selalu terjadi pada jenis perusahaan apapun gitu ya. Ya, tidak melihat jenis perusahaannya, tidak melihat sektor usahanya. Secara umum pasti ada, contohnya itu harus gas, persediaan, investasi dan seterusnya. Tetapi ada juga beberapa standar yang memang harus dikelompokkan pada jenis usaha tertentu yang kita sebut dengan nama standar khusus yang rata-rata adalah dilakukan oleh perusahaan industri. Karena industri itu punya sub yang satu dengan lain itu punya karakteristik berbeda. Industri perbankan tidak sama dengan industri asuransi, tidak sama dengan kehutanan, pertambangan, telekomunikasi dan lain sebagainya. Mereka mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Sehingga ada beberapa standar yang memang diperuntukkan industri khusus, ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau pengen tahu bisa dilihat lah, ya, bisa dilihat di dalam BSAK. Nah, ini sedikit dari proses perjalanan standarisasi akuntansi. Kata kuncinya ada yang dicetak kuning itu ya, di mana standar akuntansi itu harus benar-benar memenuhi karakteristik GAP. Ya. Generally accepted, artinya memang bisa diterima secara umum. Ya, bisa diterima secara umum. Apa yang diterima secara umum? Counting prinsipnya. Ya, prinsip-prinsip akuntansi yang bisa diterima secara umum. Nah, siapa yang sudah pernah melakukan itu dan diterima secara luas? Luas itu artinya tidak hanya satu negara. Ya, FASB. Ya, FASB lewat SFAC dan SFAS-nya tadi. Ya. Karena memang sudah diadopsi oleh banyak negara untuk menjadi standar laporan keuangan masing-masing. Ya, sehingga nanti berimbas pada
SEC, yaitu Securities and Exchange Commission, ya, terkait dengan transaksional perdagangan saham di bursa efeknya nanti, karena pasti didasari juga oleh laporan keuangan, dan yang jelas tadi untuk auditingnya. Ya. Oke. Auditing yang semula memang masih diatur oleh FASB, kemudian bergeser. Ya. FASB lebih cenderung banyak mengatur tentang IAS, ya, International Accounting Standard. Ya, lebih fokus ke sana. Tapi kalau auditnya itu lebih geser ke ICPA akhirnya ya, American Institute of Certified Public Accountant. Jadi terbentuklah satu lembaga baru setelah FASB itu fokus kepada akuntansi internasional, sehingga audit lebih banyak dikendalikan oleh ICPA. Nah, sekilas tentang cerita di Indonesia ini ya, nanti bisa dibaca sendiri gini. Ya, berapa organisasi profesi akuntansi di Indonesia. Ya, just to know aja lah. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa faktor yang nanti akan mempengaruhi terkait dengan perkembangan akuntansi. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Kondisi akuntansi yang nanti mengarah ke internasional, dan tentunya di situ banyak sekali kendala yang menghadang. Artinya apa? Artinya nanti kita harus segera bisa membuat penyesuaian kebijakan. Sekali lagi, sebagaimana yang di awal tadi saya sampaikan, menyesuaikan kebijakan tidak asal sebisa kita, semampunya, semaunya, nggak bisa. Ya, harus sesuai dan masuk di dalam koridor conceptual framework. Itu kata kunci yang paling utama. Jadi penyesuaian seperti apapun, perkembangan seperti apapun di dalam akuntansi, itu masih harus masuk di dalam koridor conceptual framework atau kerangka konseptual. Nah, secara sederhana, 3 tingkatan atau 3 kelompok, 3 level yang kemarin saya jelaskan terkait dengan kerangka, ya, tergambar 3 piramida itu ya. Tingkatan pertama, sekali lagi, itu adalah tujuan. Sehingga kalau kita baca dari atas, dari tingkat pertama, maka yang namanya penyesuaian ataupun pengembangan dari akuntansi itu harus sesuai dengan tujuan. Atau benar-benar ada tujuannya. Bicara tentang tujuan, itu adalah tujuan yang terkait dengan kesesuaian atas transaksi yang terjadi. Ya, transaksi dipengaruhi oleh ya banyak aspek tadi di lingkungan sosial tadi. Nah, sehingga fokus pada tujuan ini benar-benar harus digarisbawahi dengan tegas. Mau apa? Kenapa kok begitu? Ya karena dengan tujuan yang jelas itu kita bisa memunculkan karakteristik dari informasi yang akan kita buat gitu loh. Karena beda tujuan nanti beda karakter gitu. Nah, sehingga pastikan tujuannya baru pada tingkatan yang kedua dalam konsep dasar pelaporan nanti kita menentukan karakteristik dari mutu informasinya. Nah, nanti kita pecah-pecah lagi ya di dalamnya ya. Nah, karakteristik dari mutu informasi itu nanti juga menentukan elemen laporan keuangan yang harus disajikan. Bisa jadi memang secara normal semua laporan keuangan itu harus muncul. Tetapi bisa jadi juga ada beberapa kondisi yang tidak normal karena tidak ada aktivitas data yang terkait dengan seluruh elemen laporan keuangan. Maka yang dimunculkan hanya yang ada aktivitas datanya saja. Nah, oleh karena itu kita harus bijaki seperti apa nanti bentuknya. Nah, kalau kita sudah bicara bentuk, berarti kita bicara tentang pelaksanaannya. Terus gimana cara melakukan, gitu kan? Nah, berarti kita harus mengikuti pedoman pelaksanaannya. Yaitu, pertama, kita harus tetapkan asumsi dasarnya. Yang kedua, nanti kita pilih prinsip akuntansinya. Dan yang ketiga, nanti kita evaluasi beberapa kendalanya, constraint, ya, kendala. Nah, itu yang terjadi pada sebuah kerangka. Nah,
apa yang akan kita lakukan itu ya selalu mengikuti alur yang ada di kerangka ini. Oke. Yang pertama tadi ketika kita bicara tentang tujuan. Ya dimulai dari tujuan yang paling umum dulu, kemudian lebih dispesifikkan kalau kita bicara tujuan. Ya, jadi kita buat grid gitu ya. Secara umum akuntansi itu kan menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangannya, yang nanti informasinya dipakai untuk mengambil keputusan ekonomi. Itu secara normatif gitu kan. Nah, kemudian kondisi yang nanti akan terjadi jika secara normatif melakukan seperti itu, maka nanti akan punya dampak kepada pemakai informasinya. Nah, tetapi mohon diingat bahwa pemakai itu tidak sama, sehingga pemakai yang satu nanti bisa jadi beda dengan pemakai yang lain. Ya, sehingga ada beberapa aspek yang harus kita pahami tentang siapa yang mau pakai, apa yang mereka butuhkan. Nah, tempat lain mungkin tidak sama. Oleh karena itu, apa yang kita pertanggungjawabkan, apa yang kita sampaikan, ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu ya. Sehingga jika kita mampu memenuhi itu, berarti informasi itu bermutu. Informasi yang bermutu itu adalah informasi yang bisa dipakai oleh para stakeholder. Nah, supaya bisa terpakai bagaimana? Nah, ini kita bicara di level kedua kalau begitu. Ada karakteristik mutu yang memang harus kita jaga dalam dua kelompok, ya, yaitu primary qualities dan secondary qualities. Oke, kemarin ini sudah kita ulas lagi. Yang pertama, sebelum kita mengarah ke primary qualities dan secondary qualities, itu ada satu karakteristik yang memang menentukan segalanya. Di mana ini yang akan membuktikan bahwa apakah yang kita susun tadi sesuai dengan standar atau belum. Yaitu dapat difahami atau dapat dimengerti. Jika laporan keuangan itu sudah disusun dengan standar, ya, sesuai dengan standar yang benar, siapapun yang baca pasti paham. Ya, paham. Nah, kemudian untuk bisa mendukung informasi yang dibutuhkan tadi, maka barulah menelusuri beberapa aspek yang memang menjadi karakteristik mutu. Yang pertama jelas, yang kualitas yang utama, primary qualities, yaitu relevan dan handal. Apa itu relevan? Relevan itu adalah suatu kesesuaian antara apa yang terjadi pada fenomena real dengan apa yang disajikan dalam laporan keuangan. Buktinya apa? Kalau itu relevan. Contoh, ketika kita gunakan untuk analisis rasio. Maka hasil rasio itu bisa dipakai untuk prediksi. Ya. Hasil rasio itu bisa kita pakai untuk feedback. Melihat kekurangan kita, kelemahan kita. Hasil rasio itu juga bisa dipakai untuk menentukan apakah sebenarnya informasi yang tersaji itu masih layak atau tidak. Sudah kedaluarsa atau belum informasinya. Ya, kalau sudah tidak tepat waktu kan namanya kedaluarsa. Nah, sekali lagi kita tidak lagi bicara 31 Desember ya tepat waktu itu, tidak. Tetapi apakah ketika kita melakukan pelaporan, penyampaian informasi, itu pihak yang ada di luar sana itu masih butuh informasi itu atau tidak. Nah, itu kalau bicara relevan. Kemudian yang kedua handal. Kalau kita bicara handal, itu artinya memang satu, dia sudah lolos pemeriksaan akuntan publik. Artinya apa? Mempunyai daya uji. Ya. Ya, pakai uji apapun, akuntan publik bisa menghasilkan sebuah opini, unqualified opinion misalnya. Jadi Anda. Yang kedua tadi netral. Artinya apa? Karena tadi kita menyusun atau membijaki informasi laporan yang tersaji di situ itu pakai karakteristik yang jelas, pakai kerangka yang pasti, maka itu tidak terlihat berat sebelah. Ya. Punya aspek netralitas. Artinya tidak memihak siapapun. Dan
karena memang bisa dibuktikan bahwa ada kesesuaian antara data dan informasi, maka itu dianggap jujur. Di dalam primary qualities ini, laporan keuangan yang benar-benar membutuhkan kondisi yang seperti itu ada pada aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya. Artinya masuk kategori neraca dan laba rugi. Ya. Neraca dan laba rugi. Walaupun kita tahu bahwa neraca dan laba rugi itu menyusunnya itu belakangan, tetapi paling tidak justru karena dia ada di urutan belakang itu tadilah yang seharusnya menjadi intisari, ya, intisari dari informasi di level sebelumnya. Sehingga kalau memang di belakang itu sudah jujur, maka depan pasti baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari kondisi yang tersaji seperti itu, ya, apa yang bisa kita tarik? Artinya benar-benar nanti ada kebermanfaatan yang bisa kita pertahankan untuk aktivitas transaksional berikutnya. Berarti kita masuk di level ketiga atau tingkat ketiga. Yang pertama, itu kita coba cek. Apakah konsep dasar akuntansi yang kita buat untuk membuat laporan keuangan atau mengendalikan atau mengelola perusahaan tadi sudah memiliki metode yang jelas atau belum? Sesuai dengan metode terkait dengan konsep dasar akuntansi yang jelas atau belum? Ada 4 yang paling utama, ya. Business entity, going concern, stable monetary yield, dan periodicity. Kemarin sudah saya jelaskan. Entitas bisnis artinya memang kita harus mengikuti aturan terkait dengan usaha. Going concern artinya memang usaha itu harus berjalan terus-menerus, berkesinambungan. Stable monetary unit artinya memang kita berusaha untuk menciptakan kondisi yang selalu stabil dalam posisi pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Periodicity berarti kita harus memiliki nilai cut off atau batas waktu. Kapan kita memberikan informasi itu. Sehingga kalau lepas dari batas waktunya dan itu menjadi kedaluarsa, ya itu sudah wajar gitu ya. Yang penting tidak sampai telat. Nah, asumsi atau konsep dasar inilah yang harus ada. Ya, karena tadi kita melihat dari atas ke bawah ya, maka ketika kita sudah menyajikan informasi tadi, benar-benar kita coba cek apakah konsep dasar ini dipakai atau tidak. Ya, kemudian yang kedua adalah prinsip akuntansinya. Ya, cost principle, revenue realization principle, matching principle, full disclosure principle. Secara umum itu yang dipakai. Prinsip biaya. Bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap pembebanan biaya. Kemudian prinsip revenue realization. Ya, bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap realisasi dari pendapatan. Ya, kita ukur seperti apa. Yang nanti akan menentukan pengakuan dari pendapatan tadi. Cash atau accrual misalkan itu tadi. Matching principle. Jadi kita sesuaikan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Ya. Bagaimana kita menyesuaikan antara hasil dari laba ditahan dengan modal akhir. Full disclosure principle, ya berarti memang segalanya diungkapkan sesuai dengan apa yang terjadi. Artinya tidak ada yang memang kita sembunyikan. Nah, beberapa hal itu merupakan aturan teknis di dalam penyusunan laporan keuangan. Yang mana kalau memang sudah dilakukan, ya sudah. Berarti memang struktur atau kerangka itu sudah diikuti. Namun, tetap kita harus antisipasi terkait dengan kendala atau constraint-nya. Constraint itu bukan berasal dari luar. Tidak, kalau dari luar itu sangat variatif ya. Constraint yang kita maksud adalah constraint yang ada di dalam. Yang rata-rata lebih dipengaruhi oleh hasil analisis kita terhadap kinerja keuangan yang terjadi. Contoh cost benefit analysis. Ya, jadi analysis terkait dengan perhitungan antara total biaya yang kita keluarkan dengan
total benefit yang kita terima. Nah, itu sudah sinkron atau belum? Jangan-jangan kebalik ya. Tentang materialitasnya. Jadi jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak bisa kita akui padahal itu sifatnya sangat material. Terkait dengan prinsip konservatisme dalam pemilihan metode pelaporan keuangan. Bahwa di dalam akuntansi itu banyak sekali teknis-teknis dasar yang bisa kita gunakan. Maka jangan sampai menggunakannya itu tidak berdasar. Contohnya tadi, kenapa kok pakai garis lurus? Kita sebut tidak berdasar itu jika ya itu hanya turun-menurun dari sebelumnya. Tanpa memperhatikan bagaimana aktiva tetap itu digunakan. Gitu ya. Nah, itu artinya apa? Ya, tingkat konservatismenya rendah. Gitu ya. Karena kita menggunakan suatu metode yang tidak tepat sesuai dengan peruntukannya. Baju tidur dipakai untuk kuliah. Misalnya. Ya kalau sekarang nggak apa-apa gitu ya. Karena kuliahnya di rumah. Tapi kalau ke kampus kan yo aneh gitu kan. Nah itu berarti apa? Konservatismenya itu rendah. Ketika ada selemari baju yang bisa kita pilih untuk mematutkan diri, bergaul dengan orang lain. Tapi ternyata kita pakai yang asal-asalan gara-gara ya mungkin kita tidak tahu atau ikut-ikutan. Ya itulah suatu kelemahan atau ya kendala itu ya. Dan yang tidak boleh dilupakan lagi adalah apa yang sering terjadi pada dunia industri. Artinya apa? Ya memang kita harus sering bertanya atau sering berinteraksi dengan bagian-bagian lain atau dengan tempat-tempat lain supaya kita tetap bisa menjaga konsistensi dari penyampaian. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita sadari dulu. Kalau kita ingin menyusun laporan keuangan, ingin membijaki informasi di dalam laporan keuangan, maka kita mulai dari tingkatan ketiga menuju tingkat kedua dan mengarah ke tingkat pertama. Tetapi kalau kita ingin mengevaluasi atau menganalisis isi dari informasi laporan keuangan, maka kita balik. Kita mulai dari tingkat pertama ke tingkat kedua dan melihat di tingkat ketiga. Nah, itulah nanti yang akan mendasari sebuah conceptual framework pada sebuah standar akuntansi. Kita lihat aja SFAC ya, kita lihat SFAC aja. Atau kalau kalian nggak bisa lihat SFAC ya lihatnya di PSAK, juga apa-apa, lihat di buku PSAK. PSAK nomor 1 itu sama dengan SFAC nomor 1. Pasti bicara tentang kerangka dasar. Bicara tentang kerangka dasar. Di situ nanti bicara tujuan, pasti di situ. Oke. Nanti coba cek PSAK, ya. PSAK yang paling awal. Ya, pasti ada kerangka dasar penyajian laporan keuangan. Nah, semua tujuan itu termaktub di situ. Kalau kita di Indonesia baca di situ sudah cukup. Apa yang disebut tujuan tadi. Kemudian yang ada di tingkat kedua, ya. Itu kalau di SFAC ada di SFAC nomor 2 dan nomor 6. Kalau di PSAK cukup di PSAK nomor 1. Ya. Sedangkan tingkat ketiga, yaitu konsep pengakuan dan pengukuran. Nah, itu sisanya. Seluruh PSAK yang ada, itu bicara tentang pengakuan. Nah, sehingga disitulah nanti bukti bahwa standarisasi akuntansi yang dipakai untuk mendasari penyusunan laporan keuangan itu sudah menggunakan dasar kerangka konseptual. Ya. Nah, kalau kita lihat di masing-masing statementnya itu isinya itu. Itu kalau kita bicara SFAC ya. Oke, kita bicara SFAC. Nanti kalau bicara di BSAK beda lagi. Ya, oke. Oke, ini kalau kita balik ya. Prinsipnya sama. Yang perlu kita pahami kembali pada piramida itu adalah ini. Indikator yang ada di samping. Kalau kita bicara tentang tingkat ketiga ini, ya, artinya bicara tentang implementasinya tuh dilakukan bagaimana itu how implementation. Artinya bicara teknis sekali itu. Makanya tadi kalau kita bicara
sebagai accounting yang akan membuat informasi, maka ini yang pertama. Ya, dibalik begini, ini benar ini. Tetapi kalau kita mau analisis, ya ini piramida dibalik lagi. Jadi mulainya dari ini, dari tujuan. Ya. Ya, yang menjadi kata kunci aja yang penting di sini. Jadi kalau tingkat ketiga itu tentang bicara how implementation. Bagaimana itu dilakukan. Sedangkan tingkat kedua itu bicara tentang kualitatif karakteristik dan elemen itu adalah penghubung gitu ya, bridge, ya, jembatan yang menghubungkan ya. Bagaimana melakukan itu dengan apa yang harus dilakukan. Karena bicara tentang tingkat pertama itu adalah bicara tentang apa yang akan dilakukan. Ya. Dia melakukan tentang sesuatu yang objektif dalam melakukan pelaporan keuangan yang mempunyai goal and purpose. Nah, disinilah bicara tujuan tadi ya. Kita bicara tujuan. Nah, sehingga nanti di dalam konteks aplikasinya, apa yang akan kita lakukan itu, baik itu dari level 3 ke level 1, atau level 1 ke level 2, dan ke level 3, itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kita mau apa dulu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk apa? Ya, kita memberikan informasi untuk apa itu ya, yang menjadi tujuan utamanya. Ya. Misalkan contohnya di situ untuk keputusan investasi, ya, untuk membantu investor atau kreditor menilai prospek arus kas, menggambarkan sumber daya ekonomis dan seterusnya. Jadi lebih mengarah ke analisis ini ya. Jadi nanti piramidanya dimulai dari tujuan, gitu ya. Oke. Nah ini kemarin juga sudah ya tentang penjabaran dari konseptual framework-nya, ya, bahwa apa yang akan kita lakukan itu tidak akan meninggalkan beberapa aspek yang ada di dalam penilaian kinerja keuangan. Ini kalau kita bicara berdasarkan piramida yang level pertama, yaitu decision maker. Decision maker itu artinya memang orientasi yang nanti membutuhkan informasi, karena menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan dari informasi laporan keuangan tadi, yaitu decision maker. Tadi saya katakan bahwa karakteristik dari decision maker itu beda-beda. Makanya karena beda-beda itu kita harus satukan dalam sebuah kelompok. Kemudian di situ, ya di situ akhirnya akan memunculkan kendala gara-gara perbedaan tadi. Dari kendala tadi kalau secara teknis ya kita ambil dua, ya, yaitu materiality-nya dan cost and benefit-nya. Yang cost and benefit itu kita sebut dengan pervasive constraint, itu kendala utama. Ya. Nah di sini yang harus membutuhkan namanya understandability, kesepahaman antara pihak yang menyusun dan pihak yang diberi informasi. Ya, nah, di situ. Nah, kesepahaman ini loh, yang memulai siapa? Ya, yang menyusun laporan keuangan. Jadi kita harus memahami dulu kebutuhannya apa. Nah, sehingga kita bisa garis besari bahwa rata-rata laporan keuangan itu pasti dipakai untuk mengambil keputusan. Nggak mungkin kalau hanya iseng untuk koleksi gitu kan. Nah, berarti kan yang menjadi kriteria utamanya adalah decision usefulness. Bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, supaya bisa dipakai untuk mengambil keputusan, berarti kan harus memenuhi kriteria utama dan kriteria tambahannya. Nah, tadi, itu kriteria utamanya kan ada dua, relevansi dan reliabilitas. Nah, dari keduanya itu nanti muncul beberapa aspek yang ada di dalamnya yang secara bahasa Indonesianya sudah kita bahas di atas tadi ya. Mana tadi? Nah ini, ya. Oke, ya ini hanya dalam konteks resumenya, ya. Dalam konteks resumenya ini seperti itu. Nah, kemudian didukung oleh secondary qualities, yaitu comparability dan konsistensi. Nah,
kondisi ini itu terjadi dalam sebuah rangkaian proses. Ya tidak hanya 1-2 orang ya terlibat banyak. Namun sekali lagi harus disadari. Syukur kalau itu bisa terpetakan menjadi sebuah program. Sehingga alur dari proses itu sudah mengikuti dari alur dari conceptual framework-nya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu berarti kan sudah sesuai gitu kan. Kalau ada kesalahan pada suatu proses yang sudah sesuai itu berarti ya bukan kesalahan saya rasa itu ya, tetapi ya kelemahan. Nah, di situ. Nah, nanti pengertiannya tolong dibaca ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari yang depan tadi. Oke, jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang nanti benar-benar harus kita sadar. Di mana memang itu tidak ada belajar secara teknisnya. Belajar secara teknisnya ya nanti dalam kondisi real, langsung di lapangan. Contohnya kalau kita berenang di laut kemudian menghadapi gelombang. Di kolam renang mana ada gelombang gitu kan. Kalaupun ada kan gelombang buatan yang ritmenya sama dan bisa disesuaikan. Tapi kalau alam kan tidak. Berarti kita belajarnya kapan? Ya belajarnya saat kita sudah berinteraksi dengan alam. Sama, kita juga begitu. Nanti kita belajar hal-hal seperti ini kapan? Ya saat kita sudah berinteraksi dengan akuntansi secara real. Nah, sehingga butuh yang namanya bekal. Apa yang kita bahas dalam latihan seperti ini, dalam kuliah seperti ini. Secara prinsip kan sajanya menunjukkan bekal. Apa sih yang harus kalian punya? Apa sih yang harus disiapkan? Apa yang harus dibawa? Terus bagaimana nanti makainya? Nah, hal-hal seperti itulah nanti yang memang harus kita punya. Jangan sampai nyemplung laut nggak punya bekal gitu ya. Habis nanti dimakan lumba-lumba ya. Dimakan lumba-lumba. Oke. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi motivasi. Ya. Ditolonglah waktu kalian kan udah nggak lama. Udah semester 7, udah nyusun skripsi. Ya coba implementasikan segalanya itu di skripsinya. Makanya kenapa yang menghubungi saya untuk minta advice itu selalu saya minta munculkan sisi akuntansinya. Setidaknya ya kita coba belajar lah. Kita coba belajar dalam kondisi real. Masio yang real itu baru datanya tok gitu ya. Ya, baru datanya saja. Nanti penggunaannya ya belum tentu. Tapi setidaknya kalau kita sudah mencoba, kita sudah memulai, ya sedikit banyak ada persiapan. Ya. Ada persiapan yang nanti bisa kita pakai lah. Kalau benar-benar kita setelah lepas kuliah ini dengan dunia akuntansi. Ya kita tidak tahu nanti interaksi kalian itu lebih cenderung kemana. Tetapi kalau memang kita sudah sekian tahun belajar akuntansi, ya orientasi utamanya ya ke administrasi, ya ke akuntansinya itu. Tidak tahu nanti nyantol di mana, tetapi setidaknya kita sudah punya doa. Ya. Nah, jadi bekerja yang sesuai dengan kapabilitas ilmu yang dimiliki. Karena kalau nanti kalian bekerja pakai kapabilitas ilmu yang sudah kalian miliki ini, artinya sudah menjadi passion, gitu ya. Bekerja by passion, menyenangkan, ya, menyenangkan karena kita tahu harus bagaimana. Nah, tapi tahu itu kan tidak bisa instan, gitu ya. Tahu itu harus dibentuk, harus dibuat. Apa yang kita diskusikan ini, apa yang saya sampaikan ini, kalau kalian bisa menangkap ya saya tidak janji semuanya sama cara nangkepnya. Itu sebenarnya sedikit banyak sudah memberikan
modal, memberikan sangu tadi. Ya, walaupun memang belum dalam waktu yang pendek ini kalian pakai, gitu ya. Tetapi saya yakin kalau nanti kalian masuk ke dunia ini, apa yang saya sampaikan itu pasti ada di depan kalian. Yang bedanya hanya kalian jadi aktor utamanya atau hanya peran pembantu, gitu ya. Tetapi saya yakin suatu saat kalau memang kalian tetap berada di situ, hanya tinggal nunggu waktu aja kalian jadi aktor utama. Dan pada saat itulah nasib sekian banyak orang akan ada di keputusan kalian. Kalau kalian ngambil keputusannya itu asal, sebagaimana kalian hanya merasa bahwa kalian itu sendirian, ini yang celaka. Ini yang celaka, gitu ya. Jadi kita harus belajar menjadi seorang penanggung jawab, gitu ya. Kalau saya sebut, jadi bertanggung jawab minimal untuk diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap semua keluarga besar kita, dan yang pasti bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ini beberapa sudah merotol gitu ya. Semoga merotolnya itu ya hanya kendala teknis saja. Insya Allah seperti biasa kuliah kita hari ini tetap saya rekam. Nanti akan saya kirim link untuk dilihat kembali. Bukan dilihat sih kalau menurut saya, didengar ya. Jadi untuk belajar di era new normal ini dengan model seperti ini, kalau memang ada rekaman, ya itu saran saya tolong materinya dicetak, harus ada print out-nya, hard copy-nya. Kemudian dari hard copy itulah kalian nanti mendengarkan lagi cerita saya dan kalian menelusuri maksud dan kemudian mengambil intisarinya. Ya, karena ini bicara teori, cara belajarnya begitu. Mengambil intisarinya. Intisari kemudian digandeng-gandengkan, ya, dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga membentuk pola. Maka pola itulah nanti yang akan menjadi bahan, ya, bahan untuk menyikapi suatu kejadian. Oke, mungkin begitu. Ada yang ditanyakan dari 29 yang masih stay ada di kelas Google Meet. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, tidak ada satupun yang meng-unmute speakernya. Semua masih merah. Gitu ya. Oke, berarti memang tidak ada yang ditanyakan. Semoga tidak ditanyakannya itu karena sudah bisa dipahami. Ya, sekali lagi, waktu sudah tidak banyak. Kondisi yang menunggu kalian untuk mengaplikasikan apa yang kalian terima sekian lama dengan biaya sekian banyak itu sudah semakin dekat. Ya. Yang menunggu kalian sudah semakin dekat untuk kalian hadapi, dan Pak Arif hanya bisa mendoakan supaya nanti bisa berperan sebagaimana yang diinginkan dan yang dipelajari selama ini. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Ya, belum libur ya. Ya, belum lah, insya Allah belum. Semoga kita bisa terus bisa memberikan informasi dan bisa menerima sebagaimana mestinya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih.